Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam tatap muka daring dalam kegiatan Matsama MA Persis 20 Ciparai. Bapak ucapkan selamat datang pada santriwan santriwati MA Persis 20 Ciparai. Selamat bergabung dengan kami, mudah-mudahan kalian betah dan juga mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan materi ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan hal yang harus kita jaga, harus kita lestarikan, sehingga ukhuwah akan terasa nikmat, akan terasa dalam hati kita terpatri. Sebab ukhuwah yang Allah berikan merupakan nikmat yang sangat tinggi, buah dari keimanan. Sebab ukhuwah Islamiyah berbeda dengan ukhuwah nasabiyah atau hubungan darah. Ukhuwah Islamiyah itu lebih terpatri dalam jiwa kita karena didasari oleh kesamaan akidah kita, akidah Islam, sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Banna mengatakan yang dikehendaki dari ukhuwah Islamiyah yaitu terjalinnya hati dan ruh dengan jalinan akidah, karena akidah adalah jalinan yang paling kokoh dan paling mahal. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ukhuwah Islamiyah merupakan saudaranya iman, sedangkan perpecahan adalah saudara kekafiran. Oleh itu kita harus sekali lagi menjaga ukhuwah Islamiyah sesama kita, saling menghargai, saling menghormati. Awal dari kekuatan adalah kekuatan persatuan. Sementara persatuan itu tidak akan ada tanpa cinta, tanpa kasih sayang. Dan serendah-rendahnya cinta adalah lapang dada menerima kekurangan kelebihan saudara kita. Dan yang tertinggi adalah itsar, itu mendahulukan kepentingan orang lain. Al-akh atau saudara yang solih akan melihat saudaranya lebih utama dari dirinya, karena bila tidak bersama mereka bersama dengan yang lain. Sementara mereka kalau tidak dengannya, maka akan dengan selainnya. Sungguhnya kambing hanya akan memakan sungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang menyendiri. Untuk itu kita harus bersatu padu agar kita terhindar dari godaan perpecahan dan godaan setan. Dalam hadis sebutkan mukmin yang satu bagai mukmin yang lain ibarat bangunan yang luas. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita akan membahas tentang makna ukhuwah Islamiyah. Makna ukhuwah Islamiyah yaitu bisa diartikan persaudaraan. Makna ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang dijalin dalam ikatan Islam, tunduk patuh pada ajaran Islam. Jadi dibingkai dalam agama.
Menurut Imam Hasan al-Banna, beliau mengatakan ukhuwah Islamiyah yaitu keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Jadi pengertian di atas dari ukhuwah Islamiyah yaitu ukhuwah yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh ajaran Islam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, jenis-jenis ukhuwah yaitu ada 3. Yang pertama ukhuwah diniyah, yang kedua ukhuwah watoniyah wa nasob, yang ketiga ukhuwah insaniyah atau basoriyah. Ukhuwah diniyah artinya persaudaraan sesama agama yang dilandasi oleh agama. Jadi persaudaraan ini dibatasi oleh sesama agama, dibingkai dalam satu agama yang kita cintai, yaitu agama Islam. Dasar dari ukhuwah diniyah yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah waslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu maafkanlah saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita itu harus menjaga ukhuwah karena kita sesama muslim bersaudara. Tidak ada batas apapun, tidak boleh ada keinginan untuk bermusuhan, karena persaudaraan itu adalah nikmat, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan permusuhan menjadikan diri kita itu gelisah dan jauh dari kebahagiaan. Dalam hadis dijelaskan antara mukmin yang lain layaknya bagai bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang selanjutnya disebutkan, barang siapa di antara kalian yang menutup saudara mukminnya dengan sehelai kain, maka lakukanlah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan ukhuwah Islamiyah yaitu memperkokoh tegaknya kehidupan yang aman, tentram sesama muslim. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas dan kepedulian sesama muslim. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang harmonis sesama muslim. Kemudian yang keempat, terciptanya perdamaian dan persatuan sama muslim. Itu ya yang diinginkan oleh ukhuwah diniyah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ukhuwah watoniyah wa nasob, persaudaraan antar satu bangsa dan keturunan. Persaudaraan ini didasari bingkai kebangsaan dan keturunan dalam satu negara kesatuan Indonesia ya. Dasar ukhuwah watoniyah itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Ya, dijadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini adalah karena Allah, untuk saling mengenal, saling menjaga persatuan dan kesatuan. Tujuan ukhuwah watoniyah wa nasob yaitu mengokohkan bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang kedua, menguatkan tali persatuan dan kesatuan sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air. Yang keempat, kesadaran bela negara. Yang kelima, menumbuhkan sikap empati dan peduli sesama.
Selanjutnya yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basoriyah, persaudaraan sesama manusia yang dilandasi dasar kemanusiaan, sama-sama manusia. Ini tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh negara, tapi ini seluruh dunia yang sama-sama merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dasar ukhuwah insaniyah atau basoriyah yaitu siapa, dalam hadis, siapa yang datang pada kalian dengan baik, maka balaslah dengan kebaikan pula. Maka jika kalian tidak menemukannya, maka doakanlah ia. Jadi siapapun yang datang pada kita, apapun latar belakangnya, kalau dia berbuat baik maka harus dibalas dengan lebih baik lagi. Tujuan ukhuwah insaniyah basoriyah, yang pertama itu memanusiakan manusia. Yang kedua, menghargai perbedaan karakter masing-masing individu. Yang ketiga, merasa bagian dari manusia. Yang keempat, berperilaku dan berakhlak kemanusiaan. Itu tujuan dari ukhuwah insaniyah atau basoriyah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita harus mengetahui pentingnya ukhuwah bagi pelajar atau santriwan santriwati. Yang pertama, menumbuhkan rasa persaudaraan sesama pelajar atau santri. Yang kedua, menumbuhkan rasa simpati dan empati sesama pelajar. Yang ketiga, menumbuhkan persaingan yang sehat dan kompetitif antar santriwan santriwati dalam memperoleh prestasi yang setinggi-tingginya. Demikian materi yang Bapak dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Bapak ucapkan selamat bergabung di MA Persis 20 Ciparais. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mendapatkan ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.